الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Seperti telah dijelaskan bahwa salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan doa. Dalam salah satu poin pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut bulan suci Ramadan di akhir Jumat pada bulan Sya'ban, di antara poin penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan adalah wa du'aukum fihi mustajab. Dan doa kalian di dalam bulan Ramadan akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fasalullaha rabbakum binniyatin shadiqatin wa qulubin tahiratin." Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian dengan niat-niat yang jujur dan hati yang suci. Apa yang dianjurkan agar kita memohon kepada Allah di bulan suci Ramadan? An yuwaffiqakum li siyamihi wa tilawati kitabih. Agar Allah memberikan taufik kepada kalian untuk mampu melaksanakan puasa dan membaca kitab suci Al-Quran. Fa inna syaqiyya man hurima ghufranallah fi hadha syahril azim. Karena sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang terhalangi dari memperoleh ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Sekali lagi bahwa poin penting dari keistimewaan bulan suci Ramadan adalah berdoa. Tentu kita memiliki banyak hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seringkali apa yang kita minta tidak mencerminkan apa yang menjadi maslahat bagi kita. Kita tidak memahami apa yang penting untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian Nabi dan para imam suci Ahlul Bait mengajarkan kepada kita doa-doa agar kita panjatkan. Mereka membimbing kita, inilah poin-poin penting yang harus kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari bulan suci Ramadan. Hari mulia, hari di mana doa-doa kalian akan dikabulkan. Doa untuk hari pertama yang diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait adalah doa yang relatif pendek namun memuat poin yang sangat penting untuk menjadi tujuan kita
di dalam melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas saimin wa qiyami fihi qiyamal qaimin wa nabbihni fihi an naumil ghafilin wa habli jurmi fihi ya ilahal alamin wa'fu anni ya afiyan anil mujrimin. Ya Allah, jadikan puasaku di bulan Ramadan ini puasanya orang-orang yang benar-benar berpuasa, dan tegakku melaksanakan ibadah di dalamnya sebagaimana tegaknya dan berdirinya orang-orang yang benar-benar berdiri untuk menghamba kepadamu. Dan sadarkan aku, bangunkan aku, ingatkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai, dan anugerahkan kepadaku dosa-dosaku agar Engkau ampuni ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam semesta, wa'fu anni, dan maafkan aku, ampuni aku, ya afian anil mujrimin, wahai Zat yang mengampuni para pendosa. Dalam doa ini kita menemukan ada 3 poin penting yang kita diajarkan oleh Ahlul Bait untuk memohonnya kepada Allah di hari pertama bulan suci Ramadan. Pertama, kita memohon kepada Allah agar dijadikan hamba-hamba yang benar-benar berpuasa. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas saimin. Ya Allah, jadikan puasaku di dalam bulan Ramadan ini puasanya orang-orang yang berpuasa. Melaksanakan ibadah secara umum tentu membutuhkan keseriusan, membutuhkan tenaga. Tidak jarang di antara kita yang kelelahan melaksanakan ibadah, utamanya berpuasa. Harus menahan dari haus dan lapar, dan meninggalkan hal-hal yang biasanya boleh kita lakukan. Tentu semua itu berat, namun akan menjadi berat apabila ternyata apa yang kita lakukan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita melakukan puasa hanya sekedar menahan dari makan, sekedar menahan dari minum, dan sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan. Namun hal-hal lain yang akan merusak nilai puasa tidak kita hindari, sehingga yang dirasakan hanya sekedar haus dan lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, namun bagian yang dia peroleh dari puasanya itu yang tentu melelahkan, hanya sekedar lapar dan dahaga. Agar kita mendapatkan nilai puasa dan agar kita benar-benar menjadi orang yang berpuasa, seperti Al-Imam As-Sadiq alaihi salam memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadi orang yang benar-benar berpuasa. Beliau bersabda, "Idza asbahta sha'iman falyasum sam'uka wa basaruka minal haram." Apabila engkau berpuasa, hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu juga berpuasa dari hal yang haram. Wa jarihatuka wa jami'u a'dha'ika minal qabih. Dan seluruh anggota badanmu harus engkau tahan dari hal-hal yang buruk. Wada'ankal hadya wa adzal khadim. Dan tinggalkan berkata-kata yang tidak bermakna, berkata-kata yang hanya akan membuang waktu, dan tinggalkan menyakiti pembantumu. Wal yakun 'alaika waqarus siyam. Dan hendaknya engkau memiliki kemantapan jiwa, ketentraman perilaku yang dihasilkan oleh berpuasa.
walzam mastata'ta minas samti was sukut illa an dzikrillah. Hendaknya kamu sebisa mungkin banyak berdiam kecuali dari zikrullah. Wala taj'al yauma saumika ka saumi fitrik. Dan hendaknya engkau tidak menjadikan sama antara hari puasamu dan hari tidak puasamu. Wa iyyaka wal mubasyarata. Dan hendaknya engkau meninggalkan berhubungan dengan pasanganmu. Wal qubla wal qahqahata bid-dhihki. Dan hendaknya engkau meninggalkan bermesraan dengan istrimu dan tertawa terbahak-bahak. Fa innallaha maqata dzalik, karena sesungguhnya Allah memurkai hal demikian. Itulah nilai yang akan didapat, dan seorang yang berpuasa dengan mengindahkan hal-hal tersebut akan benar-benar menjadi puasanya orang yang berpuasa. Siyamas saimin. Dan juga yang diminta dalam doa hari pertama adalah agar Allah memberi taufik kita untuk bisa meraih qiyamal qaimin. Orang yang menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri untuk menegakkan salat di malam-malam bulan puasa. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan orang-orang yang selalu menyebut-nyebut Allah, selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan zikir itu disertai dengan berfikir tentang kemahagunan ciptaan langit-langit dan bumi. Sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan kesia-siaan. Subhanak, Maha suci Engkau dari melakukan hal yang sia-sia. Faqina azaban nar. Maka hindarkan kami dari siksa neraka. Itulah ibadah, itulah qiyamul qaimin. Berdiri untuk ibadah kepada Allah disertai dengan tafakkur, disertai dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mengamati ciptaan-ciptaannya. Bukan sekedar salat yang hanya melelahkan jasad, namun tidak disertai dengan tafakkur. Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Imam Amirul Mukminin alaihi salam berkata, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahara wal 'ana. Berapa banyak orang yang berdiri menegakkan salat, namun ia tidak mendapatkan dari berdiri salatnya kecuali hanya tidak tidur malam dan kecapean. Tidur seorang yang dipenuhi dengan keyakinan jauh lebih afdal, jauh lebih mulia, jauh lebih utama dari orang yang menegakkan sholat sepanjang malam sekalipun, namun di dalam hatinya ada keraguan kepada Allah. Di dalam hatinya ada keraguan kepada Rasulullah. Di dalam hatinya ada keraguan dan kebencian kepada para kekasih Allah. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa ada seorang dari kalangan Al-Khawarij yang bertahajud di malam hari, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam mengatakan, naumun ala yaqinin khairun min salatin fi syakkin. Tidur seorang di atas keadaan ia yakin akan kebenaran jauh lebih baik, jauh lebih utama dari salatnya orang yang di dalam pikiran dan jiwanya ada keraguan kepada kebenaran, ada keraguan kepada para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah doa yang diajarkan agar kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari pertama bulan puasa, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang berpuasa dengan sebenar makna berpuasa dan mengisi hari puasanya dengan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan renungan kita tentang doa harian bulan suci Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.